Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum
wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan siang hari ini kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah salat Jumat. Kewajiban seorang muslim yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga amaliyah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang saleh, tidak hanya di dunia dan kelak insyaallah mudah-mudahan mendapatkan sebuah kemuliaan yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat wa salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di dunia ini kita yang sudah menjalankan sunnah-sunnah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah mengaplikasikan pada sehari-hari dalam kehidupan kita. Semoga nanti ketika kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita diskusinya Syekh Imam Al-Ghazali dengan muridnya. Di situ ada 6 pertanyaan yang dilontarkan beliau kepada murid-muridnya. Dan insya Allah pertanyaannya semuanya bagus untuk hadirin jamaah sidang Jumat. Kita simak bersama-sama. Yang penting itu nantinya akan bernilai di dalamnya. Ada sholat. Imam Al-Ghazali bertanya, wahai murid-muridku sekalian, Maaf ya Mbak. Sedang sholat. Yang pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Lalu murid-muridnya menjawab, orang tua sih. Wes taruh situ. Tetangga mungkin sih. Apa dikasih nom? Itu sahabat-sahabat kita sih. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, wahai murid-muridku, jawaban kalian tidak ada yang salah. Dan semua jawaban kalian benar. Penontonnya siapa aja ini? Sesungguhnya yang paling dekat dengan kita Kirim koin ke metal lu. adalah sebuah kematian. Ayat Allah berbunyi, A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud
hiya illa mata'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakannya pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surah Al-Imran ayat 108. Yang marahin kamu. Saya tak lihat Pak Minto ya. Karena itu manusia harus selalu bersiap. Kita semuanya harus siap, bersiap diri untuk menghadapinya. Terkadang dia jauh terasa, padahal dia dekat dalam kenyataan. Janganlah kita lengah dalam memahami hal ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbangnya ngantuk permen. Loh, kan? Kita kali. Yo, beda. Oleh cu. Bisa terjadi Lo punya baik udah. saja dan di mana saja tanpa adanya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang tidak disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Lalu Imam Ghazali meneruskan pertanyaannya yang kedua. Ada. Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini, wahai murid-murid? Lalu murid-muridnya menjawab, Cewek-cewek tadi mana? kita Suruh masuk posku aja. Lalu Imam Al-Ghazali menjawab, Lupa. Dari kunci ya? jangan kalian sudah benar, wahai murid-murid. Tapi yang Dari paling hatiku. benar adalah apakah yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Tiada lain adalah masa lalu. Sekalipun kita tidak dapat kembali ke Ya, masa lalu. Pak Tukang ya. Kita harus menjaga hari ini Lalu dan begini. hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Tinggal orang tua, Tidak ada hari satunya selalu untuk Sinyal selalu berbuat kan? baik kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. ya sama Mas Ini Ade. tepat dengan sebuah hadis yang menganjurkan bahwa kehidupan kita hari ini harus jauh lebih baik dari kemarin. Sedangkan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jika dipikir hadirin lebih dalam, Hari maka yang perlu diperhatikan akhir-akhir kok adalah kenyang malah. masalah waktu. Waktu Tidak akan datang terulang untuk kedua kalinya. Sekali kita berbuat kesalahan, kita tidak bisa merevisinya lagi. Orang kok hapus. Paling-paling kita hanya bisa bertobat dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pepatah mengatakan, hadirin, waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Emas, harta bisa dicari, tapi waktu yang sudah berlalu tak mungkin hadir kembali. Para muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia yang Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Imam Ghazali meneruskan dengan pertanyaannya yang ketiga. Apa yang paling besar di dunia ini, wahai murid-murid? Lalu murid-muridnya menjawab, gunung ya Syekh, bumi ya Syekh, matahari kayaknya ya Syekh. Tanya aja. Kamu pernah waktu? Tapi sesungguhnya yang paling besar di dunia ini ada di sekitar kita. Semua orang Dan diri kita Ada kak rokokan. Ada kak rokokan. di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat
Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Apa orang ngomong sendiri? Loh, ngomong deh. Nafsu adalah hal penentu bagi kita. Ada di manusia, pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin bahagia yang hakiki, maka kita kendalikan nafsu serakah kita, nafsu jelek Serian kita. kemana deh? Ingin celaka selamanya, Kemana? maka turuti nafsu itu. Sekarang bulan madu. Maka mengendalikan nafsu adalah kunci dalam hidup ini. Begitulah apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Kucingnya saya suruh jaga. Kemudian Al-Ghazali meneruskan pada pertanyaannya yang keempat, apa yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, besi ya Syekh, gajah ya Syekh. Betul. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling berat adalah memegang amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah berfirman dari artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semua yang enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Pengajuan ada? Libur. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Ngisi masjid mana? Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan Imam Al-Ghazali yang kelima, apa yang paling ringan di dunia ini, wahai Apa yang murid-muridku? itu ya? Murid-murid Imam Al-Ghazali mengatakan, Ini kalau YouTube itu loh. Pokoknya kemudian Imam kalau Al-Ghazali benar YouTube channel internasional. Oh, enggak dah. Apa YouTube? Duh, ya. Waduh. Waduh. pertanyaan tentang paling ringan di dunia ini adalah Ini gua ada download ya. YouTube itu terus. Main posting di YouTube. gara-gara pekerjaan kita meninggalkan sholat, Kali ya. gara-gara kesibukan kita Tapi ini meninggalkan kayak masih sholat, pena. ketika dipanggil oleh Senangnya Allah senang. Subhanahu wa Ta'ala, hayya 'alas shalah, kita masih sibuk dengan kehidupan dunia kita. Kita yang panggil Allah, tetapi ketika kita dipanggil pimpinan kita mendahulukan pimpinan kita. Tapi yang memanggil tidur. adalah yang menciptakan pemimpinan itu. Maka hadirin yang Suruh dimuliakan jaga Allah nasi kok malah sini loh. Ada. sangat ringan sekali ketika kita meninggalkan sholat. Maka Anak-anak bawa hari ini dua. Ma'asyiral Malah muslimin, ditinggal di sini. Kan ada yang jaga di sana. kita kumpul bersama-sama di masjid yang megah Sana. untuk bersama-sama mendirikan sholat jamaah Mangga di lima sini waktu ya. Dua-dua. mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ini Ta'ala. dua-dua Dan anak. kemudian pertanyaan yang terakhir dari Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling tajam di dunia ini? Pak. Mana temannya Bang? Menjawab, serentak Adam Yasin. Benar kata Imam Iya, Al-Ghazali. kemana tuh ada? Ada yang lebih tajam, Libur. yaitu lidah manusia. Mana ada tuh? Karena melalui lidah manusia selalu Itu menyakiti yang- hati saudara, Anak timur itu ada. menyakiti Yura itu. tetangga-tetangga, Siapa? Namanya? Yura. melukai perasaan saudaranya sendiri. Anak Mas. Itulah lidah lebih tajam dari pedang itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim adalah orang yang bisa menjaga muslim lainnya dari bahaya lisan dan tangannya. Hadirin, akhirnya mudah-mudahan Sama banyak kita yang ya. hadir di sini baik mendengarkan di masjid yang ini Allah, Alhamdulillah. Allah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ada yang sudah mendengar di rumah-rumah. Di penghujung berbagi panas ini, banget. saya mengajak diri saya sendiri. Semua ada. Mari Setiap masjid. jamaah sekalian, bila ada waktu, sering-seringlah merenung bahwa mati akan segera menjemput kita. Insya Allah Dan aku kita takbir. akan termotivasi. Dan aku ada apa? Seperti itu akan
mengatur motivasi diri kita untuk mengendalikan nafsu ini, Kalau ada di Nampel, menjalankan sholat, Makanya aku tugas di sini sama Pak RW. dia pulang kalau Jumat. mudah-mudahan Kesini kita aja. semuanya diberikan kekuatan oleh Cuma Allah tumben. Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mampu untuk menjalankannya. Amin ya rabbal Orang cuma di sini ditunggu-tunggu. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته وإنه هو السميع العليم. وقولوا قولي هذا فاستغفر الله العليم إنه هو الغفور الرحيم. Dua kunci. Berat. Oh, kunci sambatan berat bawa dosa enggak? Dosa lebih berat. Harusnya lebih beratan itu. Ya, Nggak kerasa. untungnya enggak kayak tau. Untungnya. الحمد لله على الإحسان والشكر له على التوفيق وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين. للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة وغفور الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesadaran bahwa maut akan menjemput kapan kami semua. Jadikan hati kami lembut dalam merenungkan akhirat, agar kami mampu mengendalikan nafsu, menjaga sholat kami dengan khusyuk, menahan lidah kami dari keburukan, dan memegang amanah yang Kau titipkan. Bimbingkan kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah menuju jalan Engkau yang ridhoi, hingga kelak kami kembali kepadamu dalam keadaan yang husnul khatimah, keadaan yang Engkau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Apa harus? الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله بشير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ya lur. Cuma doang dia yang kau lah. Undangan dito ya sepeda. Anak. Aduh ya. Ya, Bro. Oh, itu loh kopinya. Mana teh kopi? Ya. Ini ya.
Tur. Yuk. Itu. Kok